لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد منان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله لا إله إلا الله محمد ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان لا إله إلا الله لا إله نبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة دائمة للنبي بن هاشم عد من هو قايم في العبادة سهرا لا إله إلا الله لا إله بسم الله نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Sabtu ini adalah Sabtu terakhir kita ta'lim di tahun 1447. Insyaallah hari Senin kita sudah menyambut tahun baru Islam
1448 Hijriah, mengenang kembali tentang hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang penting untuk mengevaluasi diri, mengintrospeksi, muhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hijrah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik, insyaallah. Mumpung belum selesai ini, kita niat yang banyak. InsyaAllah tahun depan kita akan begini, kita akan begini. Niat saja. Man fataha lahu niyatan salihatan fatahallahu lahu sab'ina min abwabit taufiq. Siapa orang yang membuka di dalam dirinya satu niat baik, Allah bukakan 70 pintu taufik. Satu niat dibalas 70 pintu taufik. Taufik adalah kemampuan untuk melakukan ketaatan. Kalau hidayah itu masih kepengen, muncul di dalam hati bisikan yang baik yang mendorong untuk melakukan kebaikan. Hidayah. Belum taufik itu. Kalau taufik itu ente dikasih kemampuan untuk melakukan. Ya kan? Kalau hidayah sekedar ingin, suka, condong, tapi tidak semua orang yang ingin itu bisa apa bahasanya? Melakukannya. Tidak semua bisa merealisasikannya kalau tidak ada taufik. Nah, kita butuh taufik. Nah, kalau di antara cara mau dapat taufik supaya nanti tahun baru kita nih, tahun baru nanti 448 ini menjadi lebih baik lagi, pasang niat dari sekarang yang baik-baik. Satu niat dapat 70 taufik, dua niat dapat kalikan sendiri. Maka harus banyak-banyak niat yang baik, insyaallah. Makanya ulama juga menganjurkan kita nanti malam tahun baru, malam Selasa ya. Betul? Malam Selasa. Senin apa Selasa ya? Oh, ini ikhtilaf ulama. Ini kita ikut siapa nih? Kalau tak salah sih, Senin itu kita baca doa akhir tahun, asarnya. Kemudian maghribnya kita baca doa awal tahun. Selasanya 1 Muharram ya. Jadi nanti yang ikut yang mana nih? Selasa apa Senin? Pak Asep gimana Pak Asep? Senin apa Selasa? Apa kita minggu ya? Biar lebih awal sikit. Rabu. Nanti seorang Rabu. Awal hasil nanti malam tahun baru kita bukan sunnah ya, tapi dianjurkan ulama tafaulan untuk minum susu. Dan kita sering jelaskan dulu. Ya. Ahlul Madinah yatafa'alun bi syurbil halib fi bidayatil 'amil hijri al-jadid ma'al wardi wal fulli wan na'na' fi adatin sanawiyatin muhabbabatin yahrisuna 'alayha wa yaqumuna bi fi'liha min babit tafa'ul wal istibsyar. At-tafa'ul, berharap yang baik, melakukan sesuatu mengharapkan kebaikan. Tafa'ul, minum susu supaya tahun kita nanti bersih, suci seperti susu murni ya, jangan dicampur apapun. Tapi dengar-dengar nyari susu ni susah dah kata ya, dipakai MBG, betul. Nanti kita beli di mana nanti ni? Anda jual? Walhasil ya. Tafa'ul ya, tafa'ul tu melakukan sesuatu dengan niat untuk mendapatkan kebaikan. Tak apa-apa. If'al ma tasha' ma lam tukhalifi syara'. Lakukan apa saja, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Minum susu bagus. Susu sunnahnya Rasulullah. Bahkan Nabi memberikan doa khusus untuk minum susu. Kalau ente habis makan, doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa zidni minha, atau alhamdulillah ta'amani hadha ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni
wala quwwah. Kata Nabi, in kana labanan, kalau yang diminum susu, faqul, tambahlah, wazidna minhu, tambahkan lagi. Doanya Rasulullah kalau minum susu ditambah, wazidna minhu, tambahkan lagi ya Allah susu ini. Artinya Nabi suka dengan susu. Nabi tidak pernah doa minta tambah kecuali dua itu, minta ilmu, Rabbi zidni ilman, sama minum susu. Suka Nabi dengan susu. Apakah orang minum susu nanti di awal Muharram dianggap bid'ah? Kan tidak. Minum susu kesukaan Rasulullah. Minum susu pun tidak harus nunggu 1 Muharram. Subuh ini pun boleh ada susu. Jadi tidak masalah minum susu, ya. Ya kan? Para ulama-ulama mengamalkan itu, terutama yang sangat-sangat mempelopori ini adalah Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nanti ente jangan lupa ya, beli susu. Kalau ente tidak mau susu, mau kopi, boleh tak? Takutnya kalau kopi ini kan hitam ya, nanti ente tahun depan hitam nanti. Kita kan ngambil susu itu karena murni bersih putih, ya kan? Berharap supaya tahun kita juga tidak apa-apa. Mau susu hangat, susu es, tidak apa-apa. Yang penting jangan susu orang yang ente embat ya. Susu sendiri ente beli halal, duit ente sendiri. Lakukan apa saja. Yang penting tidak bertentangan dengan momentumnya baik, pas. Momentum baik, kita langitkan harapan-harapan yang baik. Salah satunya ini, yaitu minum susu. Ada harapan baik. Kalau bahasa Inggris itu positive thinking ya. Apa namanya? Positive thinking, supaya tahun ke depan tuh manis, putih, bersih, murni, semurni susu. Ya, ulama-ulama dahulu tidak ada mempermasalahkan masalah ini. Bahkan beliau melestarikannya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan memang juga susu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente mau minum cendol pun boleh. Mau minum extra jus juga boleh. Mau minum apa lagi? Kopi Asyang juga boleh. Ya. Biar ada berkahnya sedikit kan. Ngodak tak pakai baju ya. Mau ente minum ngodak tak pakai baju? Masya Allah. Jadi dia tak pakai baju ya ramai. Apa lagi dia pakai? Dia pakai baju. Masya Allah, luar biasa. Ya, boleh semuanya. Ahabbus syarab ila Rasulillahi al-laban. Minuman kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah susu. Jadi bukan bid'ah ya, bukan bid'ah. Ini tafaul yang baik. Insyaallah kita baca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Nanti di 1 Muharram. Yang penting kita tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi ini perlu diumumkan ya. Perlu diumumkan, maksudnya disiarkan, dibesar-besarkan. Ini tahun baru kita. Kayaknya tahun baru Islam ini sepi ya. Ya kan? Kalau tahun baru Masehi, Masya Allah, mesti tahun baru Islam ini kita meriahkan dengan hal-hal yang positif. Solat maghrib jamaah, dari asar kita sudah baca doa akhir tahun, nanti kita baca doa, kalau perlu tambah surat Yasin lagi, baca lebih bagus, berkah. Solat isya jamaah, habis itu udahlah tidur awal, bangun nanti solat subuh berjamaah. Masya Allah sudah itu. Berarti nanti menutup dan memulai tahun dengan kebaikan, banyakkan sedekah. Kemudian kita dianjurkan juga nulis di kertas tuh. Ya. Surat apa tuh? Ana lupa ayat keberapa tuh. Kalau ditulis di kertas, kemudian kertasnya disimpan di tempat mana kita nyimpan duit, insya Allah 1 tahun penuh itu duitnya tidak bakal putus-putus ya. Apa itu? Surat itu mujarrab ya, mujarrab itu ayat mujarrab sekali.
Sudah kita amalkan tu tiap tahun. Alhamdulillah ada ya, walaupun tak banyak-banyak kata orang tu, ada rezeki tu insya-Allah. Nanti simpan di mana? Di dompet, di tas. Yang penting jangan simpan di dompet, yang simpan di belakang ya. Simpan di tas, simpan di mana? Simpan di berangkas. Kalau perlu ATM ente tu, tulis itu. Kartu ATM ente tu. Punya kartu ATM tak? Tak punya kartu ATM ente. Alamak, orang sini tak punya kartu ATM. Punya diam-diam ya ni. Pura-pura ya ni. Kartu ATM tu tulis si ayat itu. Insya-Allah duit ente banyak orang transfer insya-Allah ya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu ayat itu. Inna hadza la rizquna, sesungguhnya inilah rezeki kami, ma lahu min nafad, tidak ada habis-habisnya. Itu ayat tulis. Tulis dia. Tulis di mana tadi itu? Kartu rekening ente tulis. Buku rekening sama kartu ATM. Walhasil itu amalan-amalan dari para ulama. Ulama-ulama tu masya-Allah mereka mengambil mengambil isyarat kadang dari mimpi, dari pengalaman rohaninya. Karena ayat Al-Quran tu kan ada tafsir lafzi, ada tafsir isyari, ada tafsir secara lafaz penjelasan, ada tafsir secara isyarat. Apa isyarat dari ayat ini, ya kan? Apa yang bisa diambil untuk pengamalan kita di dalam kehidupan kita? Itu banyak, ya kan? Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu banyak itu dipakai sama para alim ulama. InsyaAllah pokoknya nanti kita jangan sampai tidak tahu, karena kita ni adalah umat Islam. Minimal kita harus tahu tahun baru kita yang sebenar-benarnya adalah tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi itu semuanya ajaran Yahudi dan Nasrani. Ente boleh buktikan. Ente boleh buktikan di tahun pertama hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun pertama hijrah ke Madinah. Setelah Nabi membangun masjid, itu kan strategi Nabi pertama, membangun masjid. Kemudian setelah itu disyariatkannya azan, yang sebelumnya tidak ada azan. Sebelumnya tidak ada azan. Kemudian Nabi dengan tawadhu'nya, Nabi Muhammad SAW luar biasa, ngajak sahabatnya musyawarah. Makanya kata ulama bilang manusia itu ada 3 macam. Ada manusia yang full manusia, ada yang separuh manusia, ada yang 1/4 manusia. Ente yang mana nih? Kalau manusia yang full, orangnya cerdas dan mau ngajak orang musyawarah. Kalau ada perkara itu musyawarah, siap menerima masukan, siap menerima kritikan, siap menerima keputusan orang lain. Itu baru manusia yang sempurna tuh. Dia cerdas tapi mau musyawarah. Rasulullah itu musyawarah sama sahabatnya. Kurang sempurna apa Nabi? Bisa saja Nabi memutuskan sepihak saja dan orang bakal ngikut, karena Nabi Muhammad tidak pakai nafsu dari wahyu. Siapa yang bisa menolak pendapat Nabi? Tapi Nabi dengan tawadhu'nya ngajak musyawarah sahabat-sahabat. Ini manusia full. Kalau manusia separuh, akalnya cerdas tapi tidak mau musyawarah, suka memutuskan sepihak begitu. Tak bagus ya. Apalagi dalam satu organisasi mesti musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Kata Allah bilang Nabi Muhammad, musyawarahlah kepada mereka dalam urusan apapun. Kepada mereka maksudnya kepada sahabat-sahabat Nabi. Ada lagi manusia yang 1/4 manusia. Udahlah, tidak cerdas, tidak mau musyawarah lagi. Ini 1/4 manusia namanya. Ya, kita mau jadi yang pertama, cerdas dan mau musyawarah. Nabi Muhammad musyawarah kepada sahabat-sahabatnya, gimana nih? Kita mau manggil orang untuk sholat nih, gimana caranya? Sebelum disyariatkan azan. Sebagian sahabat bilang apa? Kita kibarkan bendera.
Jadi mau manggil orang solat tu kibarkan bendera. Nabi Muhammad kurang seret gitu. Ini kurang bagus nih kata Nabi. Ada sebagian bilang kita hidupkan api, kobarkan api. Nah, ini Nabi Muhammad tak mau nih. Ada siar-siarnya orang di luar Islam. Api ini budayanya orang, sesembahannya orang Majusi, penyembah api. Tak mau ya Nabi Muhammad kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan syiarnya agama lain. Wah, itu semuanya ada di tahun baru Masehi. Apa tuh kalau api itu? Kembang api. Ya ente boleh mubah beb, tak apa-apa. Tak apa-apa mubah. Menghidupkan kembang api apa hukumnya? Hah? Mubah. Tak masalah ente menghidupkan kembang api. Cuman di situ ada syiarnya. Walaupun anda tidak bilang haram ya. Anda tidak ada mengatakan kembang api haram. Jangan sampai ente salah ngomong ya. Ente bilang Habib Muhammad bilang tak boleh main kembang api. Anda tidak pernah melarang ente main kembang api. Main ente kembang api. Yang penting duit ente banyak ya, beli kembang api banyak-banyak, tak apa-apa. Di tahun baru biasa acara-acara solawatan, acara apa pakai kembang. Tak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Cuma masalahnya tadi itu. Ada syiarnya orang-orang di luar itu kan produksi mereka semua, produk-produk mereka semuanya. Tinggal kita niatkan saja. Kalau untuk tahun baru Islam niatnya untuk memeriahkan, bagus. Kalau ente hidupkan kembang api di tahun baru Masehi, ya bukan tahun barunya ente meriahkan dengan kembang api, berarti niatnya sudah tidak bagus. Ditambah lagi nunggu jam 12 teng, itu syiarnya siapa itu? Yahudi. Kata Nabi Muhammad, kata sahabat bilang, kalau tak bisa mengibarkan bendera, kita nyalakan api saja. Kata Nabi bilang kurang bagus, karena itu adalah syiarnya orang Majusi. Kalau begitu ya Nabi, kita pakai lonceng saja. Manggil orang sholat ini pakai, kata Nabi Muhammad jangan. Itu syiarnya orang Nasrani. Orang Yahudi itu kalau tak salah trompet. Kata bilang kalau gitu kita manggil orang pakai trompet. Kata Nabi jangan. Ini adalah syiarnya orang Yahudi. Itu semuanya ada di tahun baru. Tahun baru apa? Masih trompet ada, kembang api ada, apa lagi? Lonceng ada jam 12. Apa lagi? Meriam tu Ramadan. Meriam lain ya, dah ada syiarnya siapa-siapa tu meriam tu. Itu khas kita di sini di Pontianak. Itu harus dilestarikan, ya kan? Naam. Anak kira kemarin Ramadan tu Pontianak ni bantu Iran nyerang Palestin. Nyerang Israel. Rupanya meriam karbet rupanya. Nabi Muhammad tak mau ada syiar-syiarnya agama lain. Akhirnya dalam kebingungan itu ada salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin bermimpi antara tidur dan bangun, datang satu orang laki-laki ngajarkan kalimat-kalimat azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia terbangun dari mimpi, dia sampaikan itu kepada Rasulullah. Rasulullah langsung menanggapinya dengan baik. Kata Rasulullah, innaha la ru'ya haq. Ini mimpi yang benar nih, kata Nabi Muhammad SAW. Cepat kau ajarkan kepada Bilal bin Rabah, suruh Bilal hafalkan dan suruh dia azan. Kenapa Nabi tak nyuruh Abdullah bin Zaid saja yang azan? Padahal Abdullah bin Zaid yang mimpinya, yang dapat kabar gembiranya, kenapa suruh ngajarkan ke Bilal lagi yang azan? Karena Bilal punya keistimewaan dua. Yang satu suaranya tinggi, lantang. Yang kedua suaranya bagus. Pilihlah yang azan tu suaranya tinggi sama yang, jangan orang dah nak mati kau suruh azan. Suruh Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la. Banyak tu di musola-musola. Orang
Tak niat dah nak ke masjid dah kalau dengar macam itu tu. Ya lemah dah lama dengar suara azan begini ni, ke mana ni? Cari yang bagus-bagus sikit lah. Bahkan kata ulama, tukang azan yang dibayar, suara yang bagus lebih afdal daripada yang gratis suaranya tak bagus. Lebih afdal yang dia bayar tapi bagus, lebih afdal daripada tak suara jelek walaupun gratis. Dibayar. Tapi tetap tukang azan yang ikhlas, dia termasuk nanti orang yang memiliki kepala yang tinggi, yang panjang nanti di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang tidak hancur jasadnya di dalam kubur kalau istiqomah azan. Istiqomah tapi tiap hari ikhlas karena Allah. Tapi kalau dibandingkan, ini ada tukang azan bagus suaranya, yang ini tak bagus. Cuma yang bagus minta bayar, yang tak bagus gratis. Iyalah, udahlah tak bagus minta bayar lagi, macam mana cerita? Ya kan? Maka ente lebih mengedepankan yang bagus walau harus. Cuman kan masjid ni kadang tak mau ngeluarkan duit bayar. Ada kata dia biarlah yang tak bagus ya, daripada ngabis-ngabiskan duit, dia bilang sama gak azan. Ini harus kita praktekkan. Makanya Abdullah bin Zaid yang mimpinya, tapi Abdullah bin Zaid tak disuruh Nabi. Kenapa? Karena suara dia tak bagus. Suara dia juga tidak lantang. Bilal ni walaupun dia hitam, kecil, tak ada ganteng, tapi suaranya bagus. Ni ada orang dalam hitam, kecil, suara pun berdeper. Ini mana cerita? Tak ada harapan. Tidak ada harapan. Hidup lagi ya. Kan? Bilal Masya Allah suaranya lantang, di azan lantang, suaranya juga bagus. Subhanallah, Umar dengar, kata dia, ini kalimat-kalimat yang disampaikan Bilal ini persis yang aku mimpikan tadi malam. Rupanya Umar mimpi juga sama. Ini kan menunjukkan udah kuat nih, valid nih. Rasulullah bilang juga, aku juga bermimpi seperti ini. Dah kuat dah. Akhirnya itu disyariatkan azan. Cuma ditambah sama Bilal di dalam solat subuh, as-salatu khairun minan naum. Itu tambahan dari Bilal, disetujui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairun minan naum itu namanya at-tathwib. Apa namanya? Pakai at-tathwib. Alif lam ta sa waw ya ba. At-tathwib namanya. Itu ditambah khusus salat subuh karena orang dalam keadaan yang susah untuk solat, yaitu subuh kan orang nikmat tidur makanya ditambah kalimatnya supaya orang biar lebih semangat lagi ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Cuman kalau ente bacanya naumnya dipanjang-panjangkan. Ya. Naam, maka pilihlah tukang azan yang bagus, yang suaranya bagus, yang suaranya. Tapi kalau lantang sih tak perlu sekarang karena pakai mic ya. Kalau dulu memang diperlukan lantang suaranya. Tapi kalau sekarang ini yang penting bagus dan bacaannya betul. Lafaz-lafaznya. Mohon maaf ya, ada orang kalau azan Allahu Akbar, itu salah ya. Harus dirubah. Ak. Belajar tajwid. Jangan Allahu Akbar, salah akbar. Akbar. Barnya juga jangan dipanjang-panjangkan betul, nanti berubah artinya. Makanya mesti sama tukang qasidah. Ana sering bilang ke santri-santri tukang qasidah tuh, vokalis tuh. Mau jadi vokalis nih tukang qasidah, ini harus memenuhi syarat. Minimal syarat yang pertama bagus suara. Tukang qasidah suara tak bagus, apa yang mau ente dengar? Serak-serak banjir ya. Suara harus bagus, sautun hasan. Yang kedua harus tahu keadaan. Qasidah ini nih artinya nih apa, cocok tak dengan keadaan ini. Jangan nanti tak cocok acara orang kawin di qasidah ya Allah bihusnil khatimah. Orang acara nak kawin nih, dia cerita
Husnul khotimah ni gimana ceritanya, kemana, cocok nak keadaannya ni, harus paham. Kalau tak paham tak bisa. Dan tahu artinya, itu penting, dan hurufnya harus pas. Kalau enggak, berubah artinya berubah. Banyak nengok orang baca-baca qasidah tu asal-asalan. Mohon maaf ya, ana tak cerita ke mana-mana. Di masjid dekat pondok ana saja, tiap hari. Cuman ana mau ngasih tahu, takut tersinggung ya. Baca tarhim sebelum maghrib biasa tu. Itu biasa sebelum subuh juga. As-salatu kan wassalam sebenarnya. As-salatu wassalam kata dia. As-salatu wassalam. Salahlah wassalam. Apa wassalam artinya? Tak ada arti. As-salatu pakai sod, as-salam pakai sin. Ini pakai sod dua-dua As-salatu wassalam. Udahlah salah, nyaring lagi suara. Ya kan? Walhasil harus yang tahu huruf. Bukan kita bukan kita ni tidak memberikan peluang untuk orang-orang azan berbuat baik, tarhib, dan ente sebelum masuk ke situ harus tahu ilmunya dulu, harus tahu karena ente didengar sama orang banyak. Ada lagi kadang dia bawa solawat, qasidah, salah bacanya. Ya mohon maaf juga ada sebagian ya, sebagian orang yang masuk ke tarekat kadang mau sholat tuh baca ilahi anta maksudi itu. Ana sering dengar bacaan salah. Jadi ente jangan sekedar ikut-ikutan. Betul-betul belajar itu. Ilahi anta pakai qaf, bukan pakai kaf. Pakai kaf lain artinya. Ilahi anta bukan maksudi. Salah. Bukan pakai sin ya, pakai sod, maksud. Maksudi. Waridhaka pakai to, bukan pakai ta, matlubi. Salah matlubi. Jadi anak luruskan. Takutnya hanya sekedar ikut-ikutan, mana ramai, mana ini ikut, tapi tidak tahu bacaannya. Akhirnya fanatiknya terlalu tinggi, semua orang salah semuanya. Tapi dia baca saja masih keliru. Ini waridhaka bukan mat pakai ta, lain lagi artinya. Ini perlu diluruskan. Jadi kita beragama ini jangan modalnya hanya semangat saja. Tidak bisa. Agama itu diambil bukan dari itu, dari sumbernya, bersanad, nyambung, jelas. Bukan hanya modal semangat saja. Semangat juga harus diarahkan dengan ilmunya. Ya, kok lari ke sini nih? Masalah tahun baru tadi. Jadi yang ada kaitannya dengan syiar-syiar orang-orang di luar Islam, itu kalau bisa kita hindari sejauh-jauhnya. Kenapa? Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia akan digolongkan bersama mereka. Ya kan? Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Kita tidak mau kalau bahasa kita dibutak-butakkan lah sama orang-orang di luar Islam. Tahun baru Islam kita murni dengan hal-hal yang baik, dengan sedekah, dengan zikir, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, menghitung-hitung lagi apa yang telah kita lakukan tahun ini, apa juga yang akan kita persiapkan di tahun yang akan datang. Kita mengenang lagi sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian kita belum tahu cerita lengkapnya hijrah Nabi hijrah dari Mekah, begini ceritanya, nginap di Gua Thur selama 3 hari dengan sahabatnya Abu Bakar sampai di Madinah, begini. Pelajari itu. Kita sebagai umat Islam, kita harus tahu sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan sejarah Nabi, kita mau tahu sejarah siapa lagi? Tidak ada manusia yang paling mulia, yang paling luar biasa sejarahnya. Bahkan di saat kita menyebut namanya pun turun rahmat.
Nyebut orang soleh saja turun rahmat. Bagaimana menurut menyebut orang yang paling soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk persiapan tahun baru Islam. Nanti kita tu dianjurkan membaca doa, ya. Doa awal tahun dan doa akhir tahun. Ada juga amalan dari ulama, barang siapa man katabal basmalah fi awalil muharram 113 marrah lam yanalha minha makruhun fihi wala fi ahli baitihi muddat umrih. Siapa orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim di kertas sebanyak 113, dan kita amalkan terus tu tiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim tulis di kertas 113. Ya. Kadang ada orang tak mau repot, kawannya suruh nulis di fotokopi nanti. Tak dapat ente kemuliaan itu. Ini disuruh ente yang nulis orang, bukan fotokopi. Ya, tulis satu orang, nanti fotokopi bagi-bagikan ke masjid. Lah, ente nulis sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Ente simpan di rumah, maka insya-Allah kata ulama tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak disukai di rumahnya selama 1 tahun. InsyaAllah baik-baik semua, tidak ada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang bikin tak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waman kataba ar-Rahman 50 marratan wa dakhala biha ala sultanin ja'ir aw hakimin zalim amina min syarrihi. Jadi ini bisa dilakukan hanya di 1 Muharram, ya. Lewat itu dan tidak bisa lagi. Maksudnya fadilahnya itu bisa didapat di 1 Muharram. Siapa yang menulis kali lafaz Ar-Rahman 50 kali, tulis di kertas, bawa dimanapun kita pergi. Bahkan kalau kita berhadapan kepada pemimpin yang zalim atau kepada orang yang kepingin berbuat zalim kepada kita, maka kita akan selamat dari gangguan dia. Ar-Rahman 50 kali. Tulis di kertas, simpan di tas, di mana kita kemana-mana bawa itu. Kemudian juga kata ulama, ini juga bisa kita lakukan di 1 Muharram. Tulis ayat di dalam Al-Quran. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Surat ayat apa ini? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum bayatan aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Ayat berapa tu? Biar nyaman nyarinya. Itu juga tulis di kertas, kemudian kertasnya dimasukkan ke dalam air. Kemudian air itu bisa kita percikkan di semua sudut-sudut rumah kita. Maka akan aman dari segala macam binatang-binatang yang binatang-binatang yang berbahaya, seperti ular, seperti kalajengking, ya kan? Itu kita amalkan juga. Bentar ana cek ayat dulu nih. Ayatnya tuh nih Al-A'raf. Al-A'raf ayat 97 sampai 98. Ini 97 sampai 99. Al-A'raf 97 sampai 99. Tulis di kertas, kertas dimasukkan air, airnya percikkan ke semua sudut rumah kita. InsyaAllah aman. Dipagari rumah ente. Orang nak nagih utang pun tak berani ke rumah ente. Enggak, ya. Ini untuk binatang-binatang yang berbahaya. Anak dulu tu pas awal-awal bangun pondok tu, pas kan Muharram pada saat itu tu, bacalah ini, siram-siram di sudut-sudut rumah. Ya, Alhamdulillah tak ada masalah, ya. Tak ada ini, tak ada itu. Ada ular kemarin tak berani dia dekat rumah kita. Dari jauh ya dia. Padahal dia ada ayat ini tak berani dia. Ya. Tak tahulah ular tu takut kerana ayat ini, rumah ni, apa kerana tengok anak dia takut kali, wallahu a'lam. Ya.
Walhasil banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di awal Muharram. Yang penting doanya itu yang kita baca 3 kali nanti di akhir tahun ada doanya, asar, Senin juga, di awal tahun juga ada bacaannya. Itu bacaan doa itu kata ulama bilang syaitan tu merasa seperti terpotong-potong badannya. Karena umat Nabi Muhammad yang baca itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lain, di antara tadi itu minum susu yang sudah kita jelaskan tadi itu insyaallah. Naam. Apal semuanya doa awal tahun ya. Mungkin nanti dibagi-bagikan. Fa inna syaitana yaqul istamana ala nafsihi fima baqiya min umri wa tawakkal bihi ma lakan yahrisanahu min asyaitan wa atba'i. Selama 1 tahun ke depan akan dijaga oleh malaikat. Orang-orang yang baca doa, Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karim wujudikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun. Ajak anak isteri kita kumpul di masjid. Jangan sampai ada di malam itu melakukan hal-hal yang tidak penting, apalagi hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kadang orang tuanya ikut baca ini ke masjid, anaknya entah ke mana. Sayang, rugi. Ajak anak isteri kita juga kumpul di masjid, baca sama-sama, ya kan? Ingatkan, kalau perlu share lagi di mana? Di grup-grup WhatsApp. Pahala tu. Sebarkan, sharekan, ini baca ini, sebarkan di story kita. Kan jadi manfaat tu HP ya. Manfaat tu HP. Jangan hal-hal yang tidak manfaat kita sebar-sebarkan, apalagi berita hoax di grup-grup WhatsApp. Itu nanti kita dihisab di akhirat. Nah, itu saja persiapan untuk menyambut tahun baru Islam. Kalau pemerintah sudah menetapkan hari Senin hari Selasa 1 Muharram, kemudian juga ulama mengatakan barang siapa yang puasa, ini masalah puasanya nih, puasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah, berarti hari Senin tu ya, hari Senin puasa ditambah lagi puasa besoknya 1 Muharram, jadi penutup dan pembuka ente puasa, maka kata ulama ada di sini yang dijelaskan. Barang siapa yang berpuasa di hari terakhir di bulan Dzulhijjah, kemudian ditambah lagi puasa di awal Muharram, maka dia seperti orang yang berpuasa, ada disebutkan di sini, bentar. Seperti orang yang berpuasa itu Arafah, Dzulhijjah. Kita masih Dzulhijjah ini kan sekarang. Ya, masih Dzulhijjah. Penutupannya. Kalau tidak salah tu dia seperti puasa selama 70 tahun apa. Itu kalau tidak salah ana baca riwayatnya kemarin itu. Jadi bagus juga puasa biar pas amal kita ditutup, kita dalam keadaan berpuasa, ya kan? Mulai lagi besoknya juga dengan puasa. Tu nanti masuk awal Muharram, nanti 10 Muharramnya kita ada hari istimewa lagi ya, yaitu hari Ashura. Hari Ashura. Ya kan? Hari Ashura, yang hari ke-9-nya Tasu'a. Hari ke-10 Ashura kita puasa juga, hari anak yatim ya. Hari anak yatim. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari Ashura. Wabil khusus juga wafatnya syahid cucunya Rasulullah SAW, Al-Imamul Husain. Itu juga hari untuk kita tausi'ah alal iyal. Hari untuk meluaskan rezeki kepada keluarga kita. Ajak makan, ajak kasih hadiah. Nanti 1 tahun rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mungkin mau bertanya tentang yang kita sampaikan tadi. Itu kalau tak salah tuh kemarin tuh.
Atau mungkin itu 1 Muharram juga, anda tidak tahu pastinya. Antara dua saja tu. Kalau tak ada kemarin tu hari Arafah, atau ini 1 Muharram. Tapi kayak insyaAllah itu 1 Muharram, karena kemarin kita tidak ada baca ayat kursi 360. Kita hanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali, Al-Ikhlas 1000 kali, sama subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 1000 kali, sama salawat Ibrahimiyah 1000 kali. Itu saja. Berarti yang ayat kursi yang 360 tu dianjurkan dibaca kapan? 1 Muharram. 1 Muharram. Kita pastikan 1 Muharram. Banyak juga amalan-amalan yang lain. Ya, yang penting kita mau saja ngamalkannya. Ya kan? Ya. Asar itu namanya. Asar itu riwayat mungkin dari sahabat Nabi, mungkin dari tabi'in, mungkin dari ulama-ulama. Tentunya mereka tadi itu Anda bilang mengambil tafsir isyarat dari Al-Quran. Ada isyarat-isyarat tertentu yang dia dapatkan untuk supaya mengamalkan itu. Bukan hadis ya, tapi bukan hadis. Tapi kan boleh saja kita amalkan. Ini tadi ini ada nih. Man shama akhir yaum min Dzulhijjah wa al yaum Muharram, ja'allahu ta'ala kafarata 50 sana. Barang siapa puasa di akhir Dzulhijjah dan puasa di awal Muharram, maka Allah jadikan puasanya itu sebagai pelebur dosanya selama 50 tahun. Dan barang siapa yang puasa 1 hari dari bulan Muharram, seperti puasa selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Barang siapa juga puasa 3 hari dari bulan haram, kan Muharram juga termasuk bulan haram, yaitu Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah tuliskan bagi dia ibadah selama 700 tahun. 700 tahun. Apa? Oh iya, kan termasuk. 3 hari kan, yang penting di bulan haram. Ini double lagi pahalanya puasa Ayyamul Bid juga, puasa haram juga. Ini betul nih. Barang siapa baca ayat kursi 360 marrah, 360 kali ma'al basmalah, dengan bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Wa indal faragh min jami'. Tapi setelah baca 360 kali itu ada doanya. Doanya apa? Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil hal, bihaulik wa quwwatik ya aziz ya muta'al, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Fa inna dzalika fawaid azimah kama sataqif alaihi insyaallah. Itu pahalanya apa? Faedahnya sangat banyak sekali. Ya kan? Bahkan dikatakan di sini adalah fa innaha hisnun hasinun minasyaiton. Dia akan menjadi benteng dari setan di dalam 1 tahun itu. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah membaca ayat kursi 360 kali di awal Muharram. Tanggal 1 Muharram. Bebas dicicil, yang penting sehari. Tidak apa-apa. Yang penting sehari, selesai itu sebelum maghrib 360 kali. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah. Baru terakhir doa itu Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali. Nanti boleh dituliskan nanti doa setelah baca ayat kursi 360 kali. InsyaAllah yang niatkan saja sekarang baca. Kalaupun nanti tak sempat baca, kita sudah ditulis seperti orang yang baca, insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan tak? Pak RT nak nanya, Pak RT? Ana menawarkan ini. Tak mau. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. InsyaAllah mudah-mudahan barakah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.